Dari Bapak Johan Tirta, Jemaat Cenli di Jakarta. Shalom pendeta, saya mau bertanya, apakah maksud ayat Matius 24 ayat 14? Bagaimana Injil bisa dikabarkan ke seluruh dunia baru tiba kesudahannya? Mohon penjelasannya. Kita baca pendeta. Matius 24 ayat yang ke-14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Terima kasih. Saya pikir tidak ada keterangan yang lebih jelas daripada apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam ayat 14, Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya. Barulah tiba kesudahannya. Alkitab atau ayat ini tidak mengatakan dan semua bangsa harus menerima Injil kerajaan ini atau mereka menerima kebenaran ini baru kesudahan itu tiba. Mengapa? Karena waktu Tuhan Yesus datang nanti, ya, menurut catatan di dalam Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, akan ada orang-orang waktu Yesus datang, mereka akan tidak tahan melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Dan mereka akan berseru kepada gunung-gunung batu untuk menimpa mereka. Artinya apa? Mereka sudah mendengarkan kebenaran itu, dan waktu Tuhan Yesus datang, mereka dalam keadaan hidup, tetapi mereka tidak akan sanggup untuk melihat cahaya kemuliaan Yesus yang datang di awan-awan. Artinya apa? Bahwa Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, lalu Allah dengan kasih karunia-Nya, Ia yang mengetahui waktu kapan Yesus akan datang, Ia yang tahu kapan pintu kasihan ini akan tertutup, dan Yesus datang, Ia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua orang untuk mendengarkan dan mendengarkan akan Injil kerajaan ini. Kalau ada yang menolak, maka yang penting Injil itu sudah sampai kepadanya. Jadi, ayat ini kita tidak baca terbalik yang menyatakan dan semua bangsa di atas dunia akan menerima Injil ini dan mengikut Yesus baru kemudian tiba kesudahannya. Bukan demikian kita membacanya, tapi seperti yang tertulis demikianlah kita baca. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kemudian tiba kesudahannya. Yang paling penting mungkin ada kaitannya dengan Injil diberitakan ke seluruh dunia. Saya tambahkan, kita baca di dalam Matius pasal yang ke-26. Setelah Tuhan Yesus selesai dengan khotbah di atas Bukit Zaitun, atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris Olivet Discourse, maka di dalam ayat yang ke pasal 26 ayat yang ke-13 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia. Persis kata-kata yang sama dengan pasal 24 ayat yang ke-14 yang mengatakan Injil ini diberitakan ke seluruh dunia. Maka pasal 26 ayat yang ke-13 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Injil di mana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, di seluruh dunia, apa yang dilakukannya? Dilakukan oleh seorang perempuan yang memecahkan buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal, lalu menuangkan itu kepada Tuhan Yesus seluruhnya. Itu katanya akan disebut juga untuk mengingat Dia. Yang paling penting adalah keterlibatan semua umat Tuhan di dalam mengabarkan Injil ke seluruh dunia dengan apapun yang bisa ia lakukan, dengan pengorbanan apapun, pemberian apapun, kontribusi apapun yang bisa ia lakukan, seperti yang dilakukan oleh perempuan yang menuangkan pualam berisi minyak yang sangat mahal kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita betul-betul melibatkan diri di dalam melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus? Terima kasih.